Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Safa Majida, NIM A21020046 dari Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengaruh COVID-19 di dalam dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, menyebabkan kepanikan yang sangat luar biasa bagi seluruh masyarakat. Juga meluluhlantahkan seluruh sektor kehidupan, terutama di bidang pendidikan. Selanjutnya, yaitu pemerintah melakukan berbagai cara agar pendidikan bisa terus berjalan di era pandemi ini. Karena pendidikan merupakan aset yang sangat penting bagi sebuah bangsa demi kemajuan suatu negara. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru dengan cara menetapkan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu daring, pembelajaran dalam jaringan, melalui berbagai platform mulai dari aplikasi Zoom, Google Meet, e-learning, e-student, dan media pembelajaran lainnya. Dan materi yang kedua kali ini yaitu membahas tentang tantangan pembelajaran pasca COVID-19. Semua negara yang terdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga kelangsungan layanan pendidikan. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicarikan solusinya. Yang pertama, yaitu ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah. Yang kedua, keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota. Dan yang keempat, yaitu relasi guru-murid dan orang tua dalam pembelajaran daring yang lebih integral. Selanjutnya, yaitu pembelajaran teknologi informasi memang sudah diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir di dalam sistem pendidikan Indonesia. Namun, pembelajaran daring yang berlangsung sebagai kejutan dari pandemi COVID-19 membuat kaget hampir di semua lini, dari kabupaten kota, provinsi, pusat, bahkan dunia internasional. Tantangan guru mengejar pasca pandemi COVID-19. Yang pertama, yaitu penurunan karakter positif peserta didik. Yang kedua, banyak konsep yang tidak dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, siswa malas dan semangat belajar siswa menurun. Selain itu, peran orang tua juga wajib di sini karena hanya orang tua yang bisa mengontrol dan mengawasi belajar para siswa. Hal ini yang menyebabkan para peserta didik kurang mengeksplor kemampuan dirinya dikarenakan keterbatasan di masa pandemi ini. Selanjutnya, yaitu apa sih yang harus dilakukan oleh guru dengan tantangan pasca pandemi dan tantangan yang harus dihadapi oleh siswa tersebut. Yang pertama, yaitu guru harus berupaya menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua, yaitu gunakan media dan sumber pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, yaitu gunakan platform untuk penugasan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pahami pembelajaran literasi dan numerasi, lalu terapkan di kelas. Dan ini adalah materi kita yang terakhir, yaitu mengenai perencanaan pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Setelah laju penyebaran COVID-19 dianggap melandai dan menjadi dasar digelarkannya PTM, muncul varian baru yaitu Omicron dari Media Indonesia 29 November 2021. Karena itu, varian baru ini merupakan tantangan pembelajaran tatap muka. Pemerintah, jika akan tetap melaksanakan PTM, harus mengantisipasi dan menutup mata rantai varian baru Omicron ini. Namun, dalam PTM ini tetap menuntut adaptasi yang cepat dan pertimbangan yang matang dari semua unsur yang terlibat, serta berhubungan dengan pendidikan dari pemerintah selaku pemegang kebijakan, pendidik sebagai eksekutor lapangan, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan, tenaga pendidik yang menunjang proses pendidikan, hingga para peserta pendidik serta orang tua.
Selanjutnya yaitu hal yang harus dipersiapkan pemerintah memasuki pembelajaran tatap muka ialah memperkuat pengalaman belajar pendidik dan peserta didik yang telah didapat selama pandemi yang mulai pembelajaran sudah mengarah ke pembelajaran berbasis teknologi. Dalam masa PTM juga tetap memerlukan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Karena itu, berbagai sarana dan prasarana yang tersedia selama pandemi tetap harus dipertahankan, seperti penyediaan jaringan internet dan bantuan kuota belajar. Selanjutnya yaitu hal yang harus dipersiapkan untuk mendukung PTM. Yang pertama, sarana kebersihan di kampus dan fasilitas umum lainnya harus tetap terpelihara. Fasilitas ruang belajar dipastikan aman karena ruang tersebut sudah lama tidak digunakan. Yang kedua yaitu kebijakan pencegahan virus COVID-19 tetap harus dikendalikan pemerintah, termasuk vaksinasi harus dilakukan pada semua sektor dalam PTM dan menjangkau semua masyarakat, mencegah dan tanggap terhadap munculnya varian baru. Yang ketiga yaitu pertimbangan yang harus diperhatikan ialah proses pembelajaran ini bukanlah fase pembelajaran normal seperti sebelum terjadi pandemi, sehingga pendekatannya pun berbeda. Dengan begitu, peserta didik diharapkan tetap bisa fokus, sehat, dan bahagia dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu pendidikan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan cepat dalam model yang ditawarkan ialah blended learning dan hybrid learning. Sekian dari saya, terima kasih, bersikaplah positif dan tetap menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.